Teman-teman, balik lagi di channel saya Dwi Laksono. Ya, mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya, dan dibanyakan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di sini ada satu unit sepeda motor Sigma ya, Yamaha Sigma gitu. Jadi kendalanya tuh dia tuh banjir terus. Jadi boros busi ya teman-teman. Nah, sebelum teman-teman menyaksikan lebih lanjut, tolong like, comment, and subscribe channel saya agar channel saya lebih berkembang lagi ya teman-teman, dan bisa memberikan ilmu bermanfaat buat teman-teman semua yang suka otomotif ya. Nah, di sini ada Sigma yang penyakitnya itu dia itu banjir terus, businya itu basah terus. Jadi tiap nyala gitu kan, nyala sebentar dia basah, nyala sebentar dia basah. Jadi sering gonta-ganti busi, tetap aja nyala itu sebentar ya teman-teman, dia basah banjir, businya itu basah banjir. Nah, oke, kita langsung aja eksekusi ya teman-teman. Kita coba bongkar dulu di bagian membrannya ya teman-teman. Nah, padahal ini businya juga baru ya teman-teman, cuman ini basah lagi, jadi cepat mati di busi ya teman-teman. Nah, kita coba bongkar. Nah, ini dia membrannya ya. Coba kita cek membrannya. Nah, dia sangat ngepos sekali ya teman-teman. Ditiup juga dia nggak bunyi dengung ya. Jadi si membrannya itu ini udah bocor ya. Jadi ada udaranya terlalu, dia intinya nggak rapet lah intinya ya. Nah, ditiup gini aja dia udah kelihatan ngepos. Nah, harusnya kan bunyi ya, kalau yang rapet itu bunyi. Nah, coba ntar kita setting ya, setting di membrannya, terus ntar apakah motor ini oke, normal lagi atau enggak. Kalau misalkan membrannya udah oke dan masih banjir, kita cek lagi yang lainnya ya. Intinya kita di membrannya dulu aja ya teman-teman. Di membrannya kita setting, di membrannya aja tuh, ditiup, ditekan ininya juga ya. Dia nggak mau bunyi ya. Tuh, udah karena emang udah ngepos ya, jadi harus di setting ulang.
Nah, ini lidahnya ya teman-teman. Kita setting lidahnya ya agar si membran ini rapat lagi ya. Nah, karena di motor 2 tak itu sistemnya pakai membran ya teman-teman, nggak beda kayak 4 tak. Kalau 4 tak kan pakainya klep ya. Kalau di 2 tak itu nggak ada klep ya, adanya membran. Jadi buat pengisapan itu pakainya membran. Nah, beda lagi kalau di Vespa ya teman-teman. Kalau di Vespa itu pengisapan langsung ya. Jadi nggak ada membran ya. Nah, kalau di 2 tak yang Jepangan itu pasti ada membrannya ya teman-teman. Nah, kita setel aja di bagian lidah membrannya ya. Intinya biar rapat ya, si membran ini biar rapat, jadi isapan itu oke lagi gitu. Nah, kita setting aja ya dulu. Kita setting ya teman-teman si membrannya agar bisa rapat kembali. Kita tekuk sedikit, jadi jangan asal tekuk aja, ntar kalau misalkan diganjel juga bisa diganjel di sininya gitu kan. Kita coba di Nah, teman-teman bisa kedengeran ya, suaranya sangat jelas banget. Ini udah mulai rapat ya. Jadi kita tinggal tekuk aja si lidah membrannya satu persatu ya. Tekuk set gini, terus ditekuk lagi gini, satu persatu aja. Nah, biar rata ya teman-teman. Nah, terus kita ceknya jangan dipakai dibaut dulu ya. Kita cek aja dulu kayak gini ya, kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat, kita tahan ya yang bagian bautnya, dudukan bautnya kita tahan kayak gini. Nah, lalu kita tiup. Nah, ya kan? Nah, kita cek satu persatu dari lidah membran yang 1, 2, 3. Kita cek satu persatu ya teman-teman. Barangkali di lidah yang nomor 1 ataupun nomor 2 ataupun nomor 3 masih ada yang bocor, kita cek satu persatu ya teman-teman. Kita cek nomor 1 dulu. Jadi dari pencet kita nomor 1 ya, 1 dan 2, terus nomor 3-nya bocor atau enggak. Oke, nomor 3 oke. Nah, dan 3 dan 2 kita tahan lagi. Nah, nomor satu ini terlalu buka ya, jadi dia nggak ada suara. Nah, kita cek yang nomor 1 ya, nomor ini nih, nomor 2 kita tahan. Nomor 1 dan 3. Nah, kalau di nomor 2 masih ada suara ya. Nah, berarti kan nomor 1-nya ini lidah 1 ini masih bocor. Nah, kita setting lagi ya.
setting lagi pelan-pelan aja sampai rapat ya teman-teman, sampai rapat. Sampai bener-bener rapat ya teman-teman. Nah kita cek lagi. Nah teman-teman bisa dengar sendiri ya, suaranya kenceng banget ini, padahal satu loh, satu yang ini doang, yang nomor 1 ya. Yang nomor 2 kita tahan loh, nomor 2 dan 3 kita tahan. Nah ya kan, berarti membran ini udah bagus kembali ya teman-teman. Jadi kita tinggal pasang si apa dudukan bautnya itu, yang penahannya kita pasang, ntar kita pasang lagi. Nah kita coba. Nah enak ya, suaranya kenceng banget ini, kayak trompet. Bawok nama halus lah guys, dikit. Wah enak banget guys. Ini otomatis sudah beres lagi ya. Nah tapi kan kita belum tahu entarnya, jadi kita cek dulu bagian ini, bagian membran. Kalau misalkan ibaratnya ini kan membran udah oke lah ya, udah normal kembali, jadi nggak bocor gitu. Kalau misalkan si businya nyala sebentar, si businya mati lagi, apa banjir gitu kan, banjir. Nah kita cek lagi di karburator bisa, di karburator bisa, terus di bagian seal. Nah si banjirnya itu kenapa? Karena bensin kah atau karena oli gitu kan? Kalau misalkan karena oli, otomatis dia seal rengkes, berarti kan bocor gitu. Nah kita cek aja, kita cek semuanya, karena intinya di permasalahan motor itu bukan satu permasalahan. Jadi banyak ya, motor 2 tak sering banjir itu banyak permasalahannya. Dan begitu juga di 4 tak itu juga sama gitu kan, itu juga sama. Apakah karena seal klep bocor gitu kan? Karena di 4 tak itu kan dia punya klep ya teman-teman, dia punya klep, beda sama 2 tak ya teman-teman. Kalau 2 tak dia nggak punya klep, dia pakainya membran ya, dia pakainya membran di 2 tak itu, jadi beda sama 4 tak ya. Nah intinya kita itu harus jeli aja, kita harus cek terus, cek agar konsumen itu bisa percaya sama kita lah, bisa puas dengan pekerjaan kita. Gimana caranya motor itu kembali sehat lagi dan kembali normal lagi ya teman-teman. Oke kita pasang ya teman-teman. Misalkan membran bocor itu sangat-sangat berpengaruh teman-teman. Jadi ada aja pengaruhnya, dari lari juga itu pengaruh teman-teman, dari lari juga pengaruh, dan susah hidup bisa jadi di membrannya juga bisa gitu kan. Di membrannya bisa, di sealnya bisa, di seal rengkesnya atau di seal magnet gitu kan, magnet kanan kiri. Ini kan ada sealnya kanan kiri gitu, jadi bisa. Makanya kita sebagai mekanik ya harus benar-benar teliti mengeceknya gitu. Karena konsumen itu pengen ngerjain motor itu pengen puas gitu kan, dan kita itu ya sebagai mekanik ya harus bisa muasin pelanggan kita gitu kan, muasin konsumen kita gitu. Gimana caranya ya harus bisa gitu kan, jangan sampai ibaratnya si konsumen ada keluhan ataupun komplainan. Soalnya buat perkembangan usaha kita juga kan. Jadi kalau misalkan garapan kita bagus ya lumayan bisa rame juga ke usaha kita gitu kan.
jadi pendapatan kita juga bisa lebih ya kan. Nah ini udah terpasang dan kita cek lagi. Nah kan bagus kan, jadi trompetnya itu udah bunyi dengan secara normal gitu. Nah otomatis udah enak kembali nih si membran ini ya. Kita cek lagi lah, bukan ibaratnya kurang gitu kan, kurang rena lah muncul Sunda nama gitu, kurang cek deh. Nah ya kan, tanpa ditekan, lepas tangan kita tinggal tiup sedikit aja udah bunyinya udah luar biasa. Alah, oke kita pasang lagi ya guys. Tapi jangan lupa kita kasih lem ya, pasang kita kasih lem karena barangkali bocor ya. Kalau nggak dilem itu pastinya bocor, maksudnya bocor lah intinya. Biar rapat kita lem aja. Oke, karbu udah terpasang, ya tinggal pasang businya ya. Kita bersihkan dulu. Terpasang businya. Ini juga. Oke. Oke, dan kita coba nyalain ya teman-teman. Kita coba nyalain.
kembali ya. Jadi tenaganya juga enak nih. Jadi udah kedengeran ya. Jadi dari suaranya juga enak ya, lepas gitu kan. Lepas ya, enak. Nah, kita cek ya. Cek businya dia banjir atau enggak ya. Nah, tadinya tuh biasanya dia nggak mau digeber. Jadi nyala sebentar, dia udah mati lagi karena si businya itu banjir. Nah, ini enggak enak ya. Kita matiin lagi ya. Kita matiin terus nyalain lagi ya, coba ya. Kali selah juga enak ya, karena emang si membran itu pengaruh banget ya. Di motor 2 tak itu si membran itu pengaruh banget. Kalau misalkan si membran itu udah kebuka jadi dia nggak rapat, itu di selah aja susah, hidupnya susah, pasti susah, dan tenaganya pun nggak ada ya. Dan di busi itu pastinya basah terus ya teman-teman. Nah, kita coba buka businya ya teman-teman. Kita coba ya, apakah dia banjir ataupun enggak ya. Businya itu kering ya, kering, cuman agak hitam. Kalau hitam kayak gini nggak masalah, cuman dia ntar kelihatannya kalau udah dipakai ya, berapa RPM dia udah dipakai. Kalau misalkan si busi itu hitam semua dari sini hitam semua, otomatis dia keborosan ya teman-teman. Nah, kalau misalkan si businya tengah-tengahnya di keramiknya itu putih, otomatis dia keiritan. Nah, kita harus setting lagi agar tengahnya itu menjadi merah bata ya teman-teman. Kalau misalkan udah merah bata itu udah normal ya teman-teman. Jadi pembakaran itu udah bagus, udah stabil. Nah, kalau ini karena ini baru dites di sini, nggak lari gitu, maksudnya nggak dibawa dulu, jadi belum tahu. Nah, harusnya ini dibawa dulu berapa RPM, berapa kilo, ntar kelihatan si busi itu pembakarannya gimana, stabil atau enggak gitu kan teman-teman. Nah, oke, gitu aja ya teman-teman. Intinya permasalahan di motor ini tuh di membrannya ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nemu penyakit yang kayak gini, jadi di motor teman-teman selalu basah, businya selalu basah, terus selalu mogok gitu kan, gonta-ganti busi. Nah, coba teman-teman cek dulu aja membrannya ya, barangkali si membrannya itu enggak rapat. Nah, teman-teman setting lagi membrannya agar bisa rapat ya, kayak tadi ya, kayak jadi di tiup juga langsung bunyi kan gitu kan. Nah, oke, gitu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya ilmu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.